Oke, selamat malam semuanya. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini kita makin cuan bertubi-tubi. Amin. Selamat Ya. malam, amin. Amin. Nah, memang sih kayaknya memang kita harus ubah strategi ya. Yang dulu sering nyangkut di atas, yang dulu sering kejar-kejaran gitu kan. Nah, mungkin tahun ini bisa dicoba untuk beli sahamnya itu yang sedang di bawah atau di area demand zone. Gitu. Artinya yang di demand zone itu posisinya itu sedang di bawah, dan kalaupun masih turun itu turunnya nggak terlalu dalam gitu. Kalaupun turun masih terbatas, dan kalau sudah melewatin area bawah demand zone kita cut loss. Jadi supaya minusnya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak. Ada beberapa cara sih untuk mencari area demand zone. Jadi area demand zone itu adalah area yang bisa dijadikan area support atau area kuat untuk supportnya, jadi area bawahnya. Tapi masih tetap ada kemungkinan untuk turun ya. Bukan berarti tidak mungkin turun, tapi masih bisa turun. Namun resikonya itu lebih kecil. Nah, kalau kita menggunakan Monica ya, ini pertama dari Monica dulu ya, dari alat bantu yang kita gunakan. Kalau menggunakan Monica itu kita bisa screening saham yang sedang di bawah, itu filternya bisa pakai bulang. Jadi, nah di bulang ini ada ada filter untuk melihat saham yang sedang posisinya di bawah dan saham yang sedang posisinya di atas. Nah, contoh nih. Jadi kalau kita screening pakai Monica, itu screeningnya F bulang ya. Pakai filter TA ini, lalu F bulang. Ini ada di posisi bumi. Ya, ini ada di posisi bumi. Nah, ini ada dua posisi. Ada yang posisi bumi, ada yang posisi langit. Kalau yang posisi bumi, ini artinya sahamnya sedang di bawah. Nanti kita lihat chartnya. Lalu kalau yang di langit, ini adalah saham yang harganya sedang di atas. Oke, contoh kita lihat yang di bumi. Mana sih area demand zone-nya dan di angka berapa, kayak gitu. Nah, kalau di area bumi, ini contoh ada BEX, BRPT, terus INRG, IPTV, ISAT. Nah, ini adalah sahamnya sedang di bumi. Bagaimana cara melihatnya? Gini. Jadi kalau kita sudah tahu sahamnya, baru kita cek menggunakan CCO. Nah, ini untuk melihat saham-saham yang sedang di bawah atau sedang di langit. Contoh, apa ya? BEX, BRPT. BEX, contoh BEX. Nah, kalau BEX, nah jadi seperti ini, area bumi. Jadi area bumi itu posisi harganya itu sedang di bawah di bawah rata-ratanya. Jadi kalau sudah melewati garis hijau ini artinya sudah di bumi. Nah, kayak gini. BEX. Nah, terus ada lagi tadi apa? BRPT. Nah, BRPT juga sama untuk saat ini. Posisi harganya sedang di bumi, alias sedang di bawah. Nah, lalu kalau sudah kita tahu saham seperti ini, jadi ini ada, kalau saat ini itu ada saham yang ini, ada ISAT, Link, MAPI, nah ini bisa dicek satu-satu. Contoh ya, BEX, BRPT. Jadi kalau sudah tahu sahamnya, seperti oke. Perbedaannya BEX sama BRPT. Nah, kalau BEX ini trennya
condong uptrend. Ya. Jadi garisnya ini mengarah ke atas. Jadi lebih uptrend. Beda dengan BEX. Kalau BEX ini cenderung downtrend. Jadi dari garisnya itu kita bisa lihat. Nah, contoh kayak gini. Jadi di BEX garisnya kan turun ke bawah. Nah, ini adalah cenderung untuk downtrend. Nah, setelah tahu area seperti tadi, kita bisa melihat apakah BEX, apakah apa tadi BRPT sedang di area demand zone. Kita cek menggunakan CTL. Di CTL ini kita bisa tahu kalau di bawah candle ada warna krem, ya, itu berarti nanti itu adalah area demand zone. Nah, kalau yang di atas seperti ini itu adalah area supply zone. Supply zone. Oke. BEX nggak kelihatan demand zone-nya, kita ganti ke BRPT. Nah, contoh BRPT. Nah, BRPT sekarang itu ada di area demand zone. Ini adalah area demand zone. Jadi kalau ada warna krem di bawah candle itu artinya sedang di area demand zone. Jadi ini angkanya berapa? Tinggal ditarik aja garis lurusnya. Itu nanti akan kelihatan harganya. Jadi carilah saham-saham yang sedang di area demand zone. Supaya kalaupun turun itu penurunannya terbatas. Dan kalaupun naik, nah kenaikannya bisa tinggi. Artinya kita membeli saham itu di area aman dulu, bukan di pergerakan cepatnya dulu. Jadi carilah saham yang sedang di area demand zone atau di area bawah. Tapi kalau tembus area demand zone, ya, tembus area bawah, nah itu silakan dijual atau kalaupun minus silakan di cut loss. Kalaupun minus pasti minusnya nggak banyak, belum banyak karena kita belinya di area demand zone. Tapi kalau belinya sudah di atas lalu turun ke demand zone itu pasti sudah dalam. Itu cara mencari saham yang ada di area demand zone. Itu kalau menggunakan Monica. Lalu kalau mau gunakan, oke, satu lagi bisa gunakan bot Telegram. Nah, kalau menggunakan bot Telegram ini bisa kita screening, contoh kayak ini, score. Memang butuh beberapa langkah ya. Pertama, kalau pakai Telegram, itu kita screening dulu nih. Saham yang, ini ada keterangannya, ada di area zona reversal. Jadi ada di area zona reversal, artinya mau kembalikan arah. Jadi inilah saham-saham yang mau kembalikan arah. Contoh apa? ISAT, ada friend, ada ISAT, ini ada banyak. Oke. Kalau kita sudah tahu saham-sahamnya ini, baru kita cek yang ada di area demand zone yang mana, atau ada di area atau yang dekat-dekat demand zone yang mana. Oke, contoh saya ambil friend aja deh. Kita lihat friend, kita lihat untuk melihat area demand zone itu area demand zone. Oke. Ini adalah cara untuk melihat area demand zone. Contoh apa ya, friend ya. 只需48元 ，SMS SUC 至7200。从1月8日到2月4日。 Oke, ini adalah friend ya, friend karena di sini ini kita melihat ya saham-saham yang ada di zona reversal dan didukung oleh pola candlestick-nya. Ini ada contohnya friend. Nah, friend di sini demand zone-nya itu di 8189 ya.
Jadi ini adalah demand zone-nya 81 sama 89. Area bawahnya 81, ya, demand zone bawahnya 81, demand zone atasnya 89. Sedangkan sekarang harganya di 87. Artinya friend ini sedang di area demand zone. Oke. Jadi kalau mau beli saham supaya lebih aman, ya, belilah yang di area demand zone seperti ini. Oke, contoh beli friend. Jadi belilah yang di area demand zone. Harganya 87, area demand zone-nya di 81 sampai 89. Kalau misalkan besok beli friend, lalu turun ke di bawah 81 atau ke 80, disilakan di cut loss karena sudah melewatin area bawah, ya, area bawah demand zone. Tuh. Jadi kalaupun turun pasti turunnya nggak dalam. Tapi hal yang berbeda kalau kita beli saham yang sedang di atas lalu dibawa turun, maka itu penurunannya atau minusnya bisa dalam. Oke, itu adalah cara screening atau cara mencari saham yang sedang ada di area demand zone. Supaya kita lebih aman artinya kalaupun ada penurunan, itu penurunannya tidak jauh atau tidak terlalu dalam. Jadi ada hal yang harus kita ketahui, ya, dan resiko seberapa banyak resiko yang bisa kita tanggung. Itu tadi friend apa ya? Lagi contoh misalkan MLPL. MLPL ini juga sedang di area demand zone. Jadi apakah besok MLPL bisa naik? Kita lihat. Jadi kalau berdasarkan screening sini, ini di sini ada MLPL, ada MLPL. Besok gimana kemungkinannya? Kalau MLPL itu area demand zone-nya itu di sini, di 320. 320. Oke. Itu garis bawahnya. Area atasnya 352. Sedangkan harga sekarang 370. Nah, berarti MLPL saat ini ada di atas area demand zone, tapi berpotensi naik. Itu berdasarkan screening di bot Telegram ini. Sorry Pak, demand zone-nya berapa Pak? Apa Bu? Tadi MLPL. Area bawahnya 320, area atasnya 352. 320, 352 ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Nah, itulah cara mencari saham. Nah, misalkan nih, oh di sini banyak banget gitu. Ini kan kurang lebih ada 20 saham. Kalau ngecek satu-satu yang waktunya terbatas mungkin kesulitan ya. Waktunya terbatas. Oke. Jadi ini sudah ada di area demand zone. Sorry, ada di zona reversal dan didukung pola candlestick-nya untuk reversal. Kalau ini dirasa terlalu banyak, kita bisa persempit lagi, ya, cari yang Heikin Ashi. Jadi yang ada di zona reversal dan kenaikannya itu misalkan besok, itu kita bisa screening lagi. Contoh pakai ini. Kalau yang spekulatif buy, ini contoh kayak gini. Ya, ada beberapa saham. Oke, ada Boga, ada DIL, ada Mika, ada RC. Ini yang spekulatif buy, Heikin Ashi-nya hijau. Kalau yang buy berarti tinggal ganti H2. Oh, yang buy nggak ada. Jadi ada yang spekulatif buy. Jadi besok mungkin bisa Mika, RC, DIL atau Boga. Ini tinggal dicek area demand zone-nya. Saya sih lebih condong ke Mika kayak. Kalau Mika hijau pertama apa enggak? Mika area demand zone-nya di berapa?
Kita lihat. Mika area demand zone-nya 2200 sampai 2420. Harga sekarang 2260. Mika ini mendekati area demand zone. Jadi mendekati area demand zone. Jadi ada di area demand zone-nya 2260 ya, garis bawahnya 2200. Jadi untuk turun misalkan nih beli Mika di 2260, kalau turun ke 2200 ya, itu silakan di cut loss. Berarti dia confirm mau turun. Tapi di sini ada di zona reversal, jadi dia potensinya naik. Jadi kalaupun kita salah analisa atau salah ambil keputusan, kalaupun turun, nah ini penurunnya sedikit. Tapi kalau dia naik ya, dan benar-benar reversal, berarti kita bisa cuan banyak. Karena belinya adalah di area bawah. Itu ada Mika. Jadi itulah cara mencari saham yang sedang di area bawah supaya resiko yang kita terima itu terbatas. Artinya kecil resikonya. Semua pasti ada resikonya. Mau beli yang di atas, mau beli yang di bawah, semua pasti ada resikonya. Cuman kalau kita beli yang di area demand zone, resikonya kecil. Jadi sama-sama ada risiko, mau resiko yang besar atau mau resiko yang kecil, atau cari yang aman. Itu cara mencari saham yang berpotensi reversal. Carilah yang di area demand zone. Itu yang pertama. Nah, kalau mau cari saham yang cepat, yang pergerakannya cepat, itu juga mudah. Jadi yang tadi resikonya kecil, ya, resiko kecil dan berpotensi reversal. Lalu bagaimana cara mencari saham yang berpotensi besok pergerakannya cepat? Ya, besok pergerakannya cepat. Nah, contoh kita cari saham yang Maruboju. Nah, di sini ada beberapa saham nih, contoh Amor, Atik, Besim, Eci. Nah, ini kita cek. Setelah kita dapat sahamnya seperti ini, baru kita cek di Monika. Oke, contoh ya, saya ambil Atik. Monika, Atik. CAH. Nah, ini adalah Atik buat besok. Ini di sini kalau kita lihat, candle-nya Maruboju. Ada segitiga hijau plus diamond, pixelnya ungu. Artinya besok pagi ini bisa strong, ya, strong naik. Tapi jangan lupa, kalau sudah naik, saham seperti ini juga akan mudah turun. Jadi kalau sudah naik, silakan di take profit. Jadi kalau mau cari saham yang pergerakannya naik, ya, dan kita bisa mengambil momentum saat naik dan kita bisa take profit, boleh beli saham yang pergerakannya cepat seperti ini. Jadi besok bisa beli Atik, ya, Atik. Candle-nya Maruboju, ada segitiga hijau, ada diamond, dan pixelnya itu ungu. Volumenya ini lebih besar dari 30 hari terakhir. Jadi hari Jumat kemarin volumenya itu besar. Itu adalah mau cari saham yang aman, ya, atau mau cari saham yang bergeraknya cepat. Jadi semua tergantung kemampuan kita. Kalau kita belum bisa membaca atau melihat grafik, membaca pergerakan grafik, sebaiknya cari yang demand zone. Contoh apa tadi? Friend atau friend.
Nah, contoh friend. Nah, ini bagi yang belum bisa membaca pergerakannya, saya sarankan beli friend. Karena kalaupun turun, nanti turunnya terbatas di 80. Kalau sampai turun di 80, silakan di cut loss. Tapi potensi naiknya ini sudah besar untuk friend. Tuh. Jadi yang dari contoh tadi. Bukan cuma friend, contoh Mika juga. Mika sama buat besok. Kalau kita beli Mika, area demand zone-nya adalah area bawah demand zone-nya adalah 2200. Jadi kalau besok beli Mika, lalu misalkan turun sampai di bawah 2200, silakan di cut loss. Karena berarti potensinya lebih turun lagi. Tapi berdasarkan candle yang tadi, ini potensinya adalah reversal. Jadi setelah penurunan, ini mau pembalikan arah, artinya akan naik. Jadi resikonya kecil, tapi kenaikannya itu bisa besar. Itu kalau cari saham yang aman. Contoh lagi, oke, yang pergerakan cepat, nah, bisa ATIK, besok ATIK ya. Jadi tadi kalau berdasarkan indikator yang di Monica, candle-nya Maruboju, ada segitiga hijau, terus diamond plus pixelnya ungu. Ya. Itu pergerakannya besok cepat. Tapi jangan lupa tombol sell kalau sudah profit. Karena bisa jadi ya, naik kenceng, habis itu dia juga bisa turun. Ya, turunnya bisa harga sama, bisa juga ARB. Nah, inilah yang saya selalu bilang, jangan lupakan tombol sell. Kalau yang suka Ada jual tombol sel nggak, Pak? Tombolnya rusak melulu. Tombolnya rusak ya. Nah itu, jadi pergerakan yang cepat, silakan selnya juga jangan lupa. Nah, gitu. Jadi semua tergantung pilihan kita. Mau aman cari saham yang di demand zone, mau cepat cari yang kayak tadi, candle-nya Maruboju, segitiga hijau, diamond, dan pixelnya Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Malam, Pak Holi izin gabung. Happy New Year. Wah, udah balik ya dari Bandung ya, Jo? Iya, baru sampai rumah. Uber ngejum gua aja demi Pak Holi nih balik. Aduh. Apa Kang topiknya apa nih, Pak? Baru gabung nih. Topiknya Happy New Year, Happy New Cuan. Ayo, amin, amin. Besok cuan banyak ya, Bu Silvi. Amin. Iya. Gitu. Panen besok kita. Buka karung-karung, bukan koper-koper lagi ya. Iya. Aduh, berkontainer-kontainer mulai besok cuannya. Aduh. Pak, besok ada Adro gimana, Pak? Adro. Oh, Adro. Udah ini ya, Adro? Adro mau bagi dividen kan? Udah bagi dividen? Belum, Iya. Wah, berarti turun dong. belum. Januari bagi dividennya. Oh, berarti besok. Nggak kemarin. Iya. Yang kemarin apa ya, Adro? 23 Januari ya katanya bagi dividennya, benar nggak? Iya, besok cuan besok naik nggak nih? Tapi ini loh, batu bara lagi ada isu jelek ya. Iya, batu bara lagi kasus dikit. Dividennya, dividennya, kamditnya 29, ya kan? Oh. Exitnya 30. Pembagiannya tanggal 14 Januari. Gitu. Oh. Jadi Adro harusnya turun. Tapi besok harusnya turun. Ya, tapi dividennya kok 0 ya? Nggak ada bagi dividen ya? Dia belum apa? Nanti tanggal berapa gitu baru ada anunya. Tanggal 3 kabar ada dengan dividennya. Nah, ya. Nah, tapi karena kamditnya tanggal 29, itu berarti besoknya turun. Ya kan kemarin turun tanggal 30, sudah merah. Iya, udah naik dikit sih, udah naik dia ujung-ujung pas closing turun ya Pak ya? Ya, minus 2%.
Nah, Iya. hampir semua saham yang sudah come date itu akan turun. Turun. Ya. Oh, Contoh juga apa ya? Berarti- ISAT ya. Yang terakhir kemarin itu ISAT. Nah, ISAT di sini turun berapa lama nih? Jauh turunnya. Dan baru reversal 4 hari yang lalu. Itu untuk ISAT. oke. Jadi kalau Adro sepertinya masih turun. Karena turunnya itu karena dividen trap ya. Turunnya Iya. karena dividen trap. Oh, jangan boleh beli dong. Ya, jangan beli dulu Adro. Nanti Oh, kalau berarti sudah dia- turun jauh ya kan, Heeh. candle Hekinasnya hijau pertama baru beli. Sama Oh. kayak ISAT. Nah, sama kayak ISAT kemarin. Yang beli kemarin di 5.400-an kan sudah lumayan sekarang. Di Iya. 6.000. Oke. Batu bara bakal turun semua. Iya, batu bara Iya. karena itu dilarang ekspor ya sama Pak Jokowi. Hanya kurang barang, PLN nggak kebagian. Iya, sampai tanggal 31 Januari baru bisa ekspor. PLN kekurangan nggak dikasih, gila mereka. Kasus jadi. Oh iya bos, masalah dimension tadi itu apakah ada yang dimension yang bisa tembus sampai ARB bos? Tembus sampai ARB, demand zone tembus sampai ARB. Maksudnya gimana bos? Maksudnya dimension kan turunnya sedikit. Apa ada yang pernah turun sampai ARB gitu? Sampai 7%? Oh, itu adalah penurunan setiap harinya. Jadi gini maksud saya. Jadi kalau area demand zone, jadi contoh nih. Ya. Contoh friend tadi ya. Saya contohin friend aja deh. Oke. Friend tadi demand zone-nya di berapa? 81 ya. Area bawahnya kan 81. Ya kan? Jadi misal nih, saya contohin friend di sini. Misalkan dimensinya 81. Area demand zone-nya friend itu garis bawahnya itu kan 81. Ya. Atasnya itu kan 89. Gitu. Iya. Nah, artinya kalau kita beli sekarang, ya kalau kita belinya besok nih, besok baru beli, kita beli kan di harga 87. Ya kan? Belinya Iya. di 87 nih. Oke. Resikonya adalah turun ya. Resikonya turun sampai berapa kita akan estimasi turun. Estimasi turunnya karena area demand zone-nya itu 81 sampai 89, turunnya itu bisa ke 81 gitu. Dan kalau sudah tembus 81 misalkan ya lusa harganya 80, ya kita cut loss karena sudah ada di area di bawah garis bawah demand zone. Ya, sudah di bawah area demand zone. Gitu. Jadi bukan ARB atau apa ya? Atau penurunannya, tapi yang kita lihat, yang kita perhatikan adalah area bawah demand zone-nya. Gitu. Jadi kalaupun turun ya dari 87 ya, kita berani nggak kita beli di 87, lalu kita juga harus tahu resikonya. Kalau saya beli 87 misalnya, resikonya itu ke 81. Kalau sudah turun 81 berarti memang friend ini nggak bisa naik. Artinya saat sudah nyentuh 80 itu kita cut loss. Gitu. Cut loss. Ya, tapi potensinya ini adalah reversal. Kalau kita beli friend lalu naik, ya berarti naiknya bisa tinggi. Karena kita belinya adalah di area bawah atau area demand zone. Gitu. Terus kalau misalnya, saya 87 ke 81 itu adalah berapa persen? 6% ya, 7% lah. Sanggup nggak? 6%, berarti ARB sudah. Oke, sanggup nggak kita bisa misalkan menanggung atau batas resiko yang kita tanggung, yang bisa kita tanggung resikonya. Kalau misalkan resikonya nggak bisa kita tanggung, misalkan 7%, saya nggak sanggup minus 7%. Ya sudah, jangan beli di 87.
Tunggu nanti kalau misalkan di 85 atau di 82 kayak gitu. Kalau belinya di 82 karena area demand zone bawahnya 81, saat dia turun ke 80, ya berarti minusnya 2%. Itu artinya kita bisa hanya sanggup menerima resiko 2%. Aduh, Itu caranya melihat ya dan mengetahui angka yang bisa kita tanggung resikonya. Itu contoh friend. Nah, kalau friend mungkin resikonya ke 7%. Ada lagi tadi apa? Mika ya. Mika itu kan harganya sekarang 2260. Mika 2260. Oke. Area demand zone bawah Mika itu adalah 2200. Kalau kita misalkan beli Mika 2260 ke 22200 itu adalah 3%. Oke, ini yang kecil nih, Mika. Contoh beli Mika ya 2260. Kalau misalkan turun sampai di bawah 2200, kita akan cut loss. Nah, di situ berarti kita akan minus itu 3%. Nah, sanggup nggak kita nanggung 3%? Itu adalah resikonya. Jadi kalau beli Mika, resikonya 3%, tapi kenaikannya bisa tinggi. Jadi rewardnya itu bisa tinggi. Karena kita belinya di area bawah. Gitu. Paham, Bos ya? Paham sekali. Oke. Jadi yang diperhatikan area bawahnya. Kalau sudah tembus area demand zone-nya, area bawahnya, silakan di cut loss. Jadi, Artinya Bos, kalau tembus di Mansum bawah, berarti bisa sampai ke 7% naik ke bawah itu Bos? bisa. Jadi bisa lebih dalam lagi kalau sudah tembus di area bawah demand zone. Berarti yang kita jaga sampai di bawah di Manson aja gitu. Betul. Seandainya sampai di bawah di Manson, cut loss. Oke Bos, siap. Jadi apa boleh Bos? Apa? Seumpama ada 10 yang di Manson, apa boleh kita beli semua gitu? Boleh. Kita akan tinggal melihat area demand zone-nya. Kalau tembus bawah demand zone, kita cut loss. Kalau masih di atas atau masih ada di area demand zone, ya udah kita biarkan. Karena dia potensinya akan reversal. Ya, maksudnya kita beli semua, habis itu kita auto sell di bawah demand zone gitu Bos. Auto sell di bawah demand zone bisa. Setiap turun kan terjual, kalau naik nanti. Ya, kalau gitu. naik biarkan karena dia baru reversal. Oke Bos, siap. Waduh, friend besok akan turun, Pak. Bukan, tadi itu contoh. Oh, contoh. Contoh. Ya. Pak, becak udah di bawah Demansun belum, Pak? Apa? Becak. Becap di manjunnya kan 72. Demand zone-nya becap kan 72. Bukan udah di bawah Demansun belum? Itu udah di bawah demand zone. Demand zone-nya kan 72. Berarti udah mesti cut loss dong. Harusnya saat turun 72 itu di cut loss. Oh. Jadi sekarang gimana tuh udah 62, Pak? Sudah ya, berarti kan sudah di bawah ya kan? Ya udah tunggu naik aja. Nih loh. Sorry. Sekarang sorry. Karena sudah ketembus demand zone-nya ya kan? Demand zone-nya becap kemarin kan ketembus. Jadi area demand zone-nya berubah. Nah, sekarang area demand zone-nya becap itu di 62 sampai 68. Jadi kalau area demand zone-nya ketembus, maka dia akan membentuk demand zone baru. Oke. Nah, becap sekarang di 62. Kalau nanti besok atau lusa tembus di bawah 62, ini di cut loss. Nah, yang belum punya boleh beli. Ini potensinya reversal. Kalau sudah ada di demand zone. Gitu. Sekarang kan 62 ya. Area demand zone bawahnya itu becap 62. Kemarin naik sampai 68 terus turun lagi. Ya, becap. Berarti
62 itu akan naik lagi atau apa? Ya. Jadi ada dua. Kalau pas di area demand zone-nya, sekarang kan ini pas nih di 62. Hmm. Jadi kalau turun dari 62 silakan di cut loss. Misalkan besok beli 60 becap misalnya. 62 misalkan ya. Besok yang belum punya nih misal. Besok beli becap 62. Kalau besok turun dari 62 karena ini area demand zone bawahnya 62 di cut loss. Artinya masih bisa turun lebih dalam lagi. Jadi resikonya dulu yang harus kita perhatikan. Ya, perhatikan dulu resikonya. Kalau naik ya udah kita nggak perlu perhatikan kalau naik, tinggal kita take profit aja. Tapi penurunannya inilah yang wajib kita ketahui akan turun sampai berapa atau batasnya di berapa angkanya. Nah kalau yang sudah punya becap gimana? Saya punya becap minus nih. Boleh breakdown besok boleh karena ini pas di demand zone. Kalau masih turun gimana? Kalau masih turun ya cut loss. Kalau masih turun dari 62. Jadi strateginya kalau yang punya becap ya, yang punya becap, yang masih punya itu boleh di average di 62. Sampai berapa kenaikannya kira-kira? Nah, itu bisa dilihat di UDT-nya. Contoh di UDT. UDT becap 6366. Jadi kalau mau average ya harus di angka rata-ratanya itu di 63 sampai 64 supaya besok minimal harganya sama atau bisa profit. Tapi besok misalkan di average di 64, ya, misalkan sudah di average di 64, beli di 62, harga rata-rata misalkan 64. Lalu besok ternyata turun dari 62. Misalkan besok 61 atau 60, itu di cut loss. Tapi kalau masih naik, ya artinya dia confirm untuk reversal karena naik dari area demand zone-nya. Pak, becap kan kalau udah 62 turun dari 62 kan tinggal ke 50 kan. Emangnya bisa lebih rendah dari 50, Pak? Mentok di 60. Kenapa, Pak? Mentok di 60 mentok di 50. Iya, jadi kalau udah ke 50 kan cuma beda 10. Kalau sampai turun dari 62 saya nggak usah cut loss, nggak apa-apa dong, Pak. Tunggu aja iya. di bawah. Di bawah. Soalnya jadi, masih jauh harganya. Ya. Nggak apa-apa. Jadi penurunan terbawahnya memang 50. Jadi misalkan nih. Iya, jadi cuma beda 10 12 ya saya tungguin aja 50 baru borong ya, Pak. Ya, betul. Kalau di 50 bisa. Kalau kayak 50 sekarang bisa kan jagain semuanya. becap kan sekarang 62 tuh, Pak. Ya. Kalau aku ada barang yang 68, Oke. kan selisihnya 6 tuh. Ya. Bagusnya beli lagi, ditunggu dia di berapa? Kalau mau beli lagi 60. ya enggak, kalau di 60 jangan beli. Kalau mau beli kalau mau beli ya di 62. Ya, kalau mau beli di 62. Ya kan? Punya di 68 ya. Kalau mau average down kan di 62. Kan? Nah, setelah di average rata-ratanya berapa? Misal rata-ratanya 64 gitu. Misal ya. Ya. Misal rata-ratanya 64. Nah, kalau kita melihat di ODT ini untuk take profit becap besok di antara 63 68. Oke ya. Jadi kalau rata-ratanya 64 besok masih bisa minimal sama harganya di 64 gitu. Iya. Tapi besok misalkan sudah di average down harga ratanya 64 lalu becap turun dari 62. Ya, resiko terjeleknya kan tetap turun. Iya. Resikonya kan turun dari 62. Nah, itu di cut loss gitu Mas saya. Kalaupun minus kan minusnya nggak banyak. Gitu. Tapi kalau dia naik ya berarti potensinya dia memang sedang reversal untuk naik. Berarti tidak besok lah ya. Ya.
Tapi kalau jadi yang belum, misalkan yang belum punya becap, boleh beli di 62. Kalau besok harganya turun dari 62, cut loss. Ya, karena sudah nembus demand zone bawah. Gitu. Jadi pikirkan dulu resikonya. Ya, resiko terjeleknya akan ke berapa. Gitu. Oke. Besok pagi lah. Yes. Oke, ada lagi yang lain? Mas Doni. Pak, kalau Yes. kepik Pak, Kepik juga di demand zone ya. Sorry, potensi reversal. Kepik, oh sorry di sini. Oke, kepik hari Kamis naik, terus kemarin koreksi. Nah, kepik itu area demand zone-nya itu di 88. Ya, area demand zone-nya kepik bawah itu 88, atas itu 96. Jadi area demand zone-nya kepik itu 88 sampai 96. Sekarang harganya 94. Jadi sekarang kepik itu ada di area demand zone. Lalu, nah di sini kepik ini juga membentuk cup and handle. Nah, jadi yang suka kepastian, kalau mau beli kepik, belilah di sini. Kalau break dari breakout 103, oke, 103. Jadi kalau kepik ini break dari 103, artinya breakout ya. Ini breakout dari cup and handle, ini ada garis ini, berarti dia akan terbang, akan naik lebih tinggi lagi. Nah, kalau yang suka kepastian, ya beli, kalau mau beli kepik di 103. Itu kalau yang suka kepastian, jadi nggak mau nunggu-nunggu gitu kan, ya beli kepik di 103. Karena saat 103 kepik di ini bawahnya membentuk apa? Pak, tadi berapa Pak di bawahnya kepik? 88. Bawahnya 88, atas 96. Jadi area demand zone. Berapa Pak? 98. 96, sorry 96. 96 ke berapa? Dimensinya 88 sampai 96 ya? Ya, ini loh Bu. Ini area demand zone. Ya. 88 sampai 96. 8896. Ya. Itu area demand zone-nya. Lalu kalau KPIG break dari 103, ini akan membentuk cup and handle. Artinya bisa terbang lagi. Kalau break dari 103. Nah, jadi kita sesuaikan nih, kita mau beli saham yang seperti apa? Kalau mau beli saham yang aman, beli saat di area demand zone. Contoh kepik nih, sekarang 93. Ya. 93 ada di area demand zone. Area bawahnya berapa? 88. Jadi kalau kita beli kepik, lalu misalkan turun, ini resiko yang harus kita tanggung sampai 88. Kalau tembus 88 kita cut loss, artinya kita rugi. Ya. Tapi kalau selama belum nembus 88 jangan dijual karena potensinya adalah pembalikan arah. Itu untuk kepik. Tuh. Lalu kalau Bapak dan Ibu suka kepastian, belilah kepik itu saat harganya 103. Ya, kalau sudah break 103, silakan beli. Itu kalau yang suka kepastian. Nah, jadi kita beli saham itu sesuaikan dengan style kita masing-masing atau kemampuan kita masing-masing. Misal nih, saya mau kepastian, ya sudah beli di kepik 103. Nah, tapi habis beli jangan tidur. Ya, habis beli karena dia sudah break 103, dia akan naik ya. Setelah naik juga bisa turun. Jadi setelah beli ya pastikan dipantau. Jadi naik kenceng, turun pun juga bisa kenceng. Tapi kalau suka kepastian, yang breakout
dari cup and handle, dia akan naik kenceng. Tapi kalau yang suka aman, ya belilah di area dimensi. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Bos Juli, malam bos, selamat Malam. tahun baru. Malam, Bos, Bos. yang mau tanya yang BNBA, alhamdulillah kemarin nggak jadi ARB berseri-seri ya bos ya, agak berjilid kayak kemarin. Saya kemarin karena kan lumayan saya 138 lot di BNBA, tapi saya nggak khawatir juga sih karena kalau di bank-bank besar itu kan turunnya cepat, naiknya juga cepat juga kan gitu kan. Yes. Kemarin yang saya ikutin itu yang di BNBA kan sempat turun waktu hari Kamis itu kan pembukaan pertama itu dari ARB dari posisi pembukaan itu sempat turun bos. Tapi kalau nggak salah itu sempat naik di posisi 3450. Tapi saya sudah cuan sih waktu itu udah cuan 1.400.000 gitu kan. Saya kira bisa naik lagi, nggak taunya lupa tekan tombol sell ya bos ya, akhirnya turun di 3170 dan saya ikutin alhamdulillah naik lagi di posisi 3240 terakhir kalau nggak salah. Penutupan ya penutupan kemarin sama teh juga kayak gitu, kemarin saya lihat sempat naik 9%-an ya yang untuk tehnya kemarin itu. Yang untuk BNBA-nya itu kemungkinan besok ada kenaikan apa gimana bos itu? Ya. Kalau saya melihat dari Heikinasi ya, kemarin hari Jumat ya ada perlawanan dari hari-hari sebelumnya. Ya. Jadi ini hari-hari sebelumnya itu kan merah semua Pak. Kemarin juga masih merah, ya kan? Nah memang posisi BNBA itu kalau dari indikator stokastiknya memang sedang di bawah banget. Sedang di area bawah ini. Tuh. Jadi kemarin mulai ada perlawanan. Nah, besok ini masih bisa naik karena kemarin ada perlawanan. Jadi kalau kita melihat dari sumbu apa ini namanya? Candle-nya yang sebelumnya kan nggak ada nih. Shadow atasnya. Ini nggak ada kan? Baru ada itu adalah Jumat kemarin. Ya, baru ada Jumat. Ya. Kamis ya, hari Kamis kemarin. Itu baru ada. Nah, artinya ini sudah mulai mau pembalikan. Gitu. Jadi besok kemungkinan BNBA masih bisa naik lagi. Penutupan kemarin 2% naiknya, 2,2 kalau nggak salah. Ya, penutupan di 2,2 Pak. 3240, tapi sempat naik ke 3 berapa tadi? 34. 3240. 34. Ya. 3450. Dimanzumnya berapa Pak? Dimanzum apa Bu? BNBA. BNBA. Jadi kalau BNBA besok kemungkinan masih bisa naik ya. Karena kemarin hari Kamis dia ada perlawanan. Dan kalau dari Heikinasi sudah muncul sumbu atasnya. Oke. Memang confirm naiknya memang belum ya karena candle-nya masih merah. Jadi masih spekulatif gitu. Nah, kalau demand zone-nya itu 1240 sampai 1364. Itu area demand zone BNBA. Jadi di bawah demand zone. 1240 sampai 1364. Oh, jauh ya, Pak ya? Jauh. Berarti harganya di atas demand. Iya. Jadi besok, oh ya lupa. BNBA ini sebenarnya lagi akumulasi. Jadi banyak yang sebenarnya masih banyak yang mengkoleksi. Ini BNBA. Oh dia habis ini Pak ya. Rekisu kapan BNBA ya? Ntar kok banyak yang koleksi dia. Apa sudah rekisu?
Oh sudah sih. Oh revisunya bulan Agustus kemarin. 4 bulan setelah Agustus ya 4 bulan setelah revisu. Oh dividen. Revisu. Oh dia baru revisu kemarin bulan 12. Tanggal 13 Desember dia revisu. 9 sih, 9. Kamditnya 9. Setelah revisu turun. Oh iya, setelah revisu turun. 13 record, tanggal 10 exit lagi naik-naiknya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaannya? Yang teh, Pak. Apa? TECH teh. Teh. Itu Oke. kemarin dari posisi ARB itu penutupan naik di 9% kan, di Ya. 6.800. 6.800. Oke. Ya. Kalau tech ya kemarin nggak kuat nembus trendline ya, habis itu naik lagi. Nah, kalau tech ini kalau di atas berapa trendnya? 77.400 itu baru akan terbang lagi, Pak. Tech, oke. Oh, sorry, 7.244. Oke, tech kalau berdasarkan Heikinasi Tech udah mulai hari sebelumnya Pak, sudah ada ini. Oh, ini BKD. Oh, tech. Oh, tech. Sorry. Oke. Nah, kalau tech ini adalah spekulatif buy, Pak. Volumenya kemarin banyak yang beli. Hari Kamis kemarin volumenya kalau berdasarkan volume ini banyak yang beli. Ini ditandain dengan hijau tua. Itu. Kemarin sampai tertingginya 6.800 ya, kenaikannya 9%. Jadi besok kemungkinan masih naik lagi ya. Apalagi kalau besok RSI-nya Golden Cross. Stokastiknya juga masih di bawah. Itu untuk tech. Ada lagi yang lain? MPPA gimana Pak? Naik sampai berapa nih ya MPPA? MPPA, oke untuk besok ya. MPPA yang punya MPPA besok juga jangan lupa tombol sell-nya. Bisa naik untuk berapa hari Bu? Besok aja ya? Ya besok. Besok. 4,5, 4,47 kayak masuk ya. Besok ya 44 pertama terdekatnya 4450 ya kan? 4,50. Terus kalau berdasarkan pattern itu 460. Lalu berdasarkan trendline itu 475. Gitu. Jadi TP-nya besok 450, 460, 475. Oke. Berdasarkan spek 450, berdasarkan pattern 460, berdasarkan trendline 475. Yes. Nah, setiap tanggal 1 ya, MPPA biasanya naik. Nah, contoh kayak gini nih. Nah, contohnya ini kan tanggal 1 tuh. Iya. Dari 479 naik ke 610. Jadi biasanya setiap tanggal 1 MPPA itu naik. Tapi kalau sudah naik jangan dibiarin, ya kan? Kalau sudah cukup silakan di take profit. Jangan lupa tombol sell. Jangan lupa. Gimana Om? PTDU. PTDU
tembus trendline. Oh, enggak file. Oke, kalau dari tembus trendline. Oke, kita lihat demand zone-nya PTDU di sini. Oke, PTDU area demand zone-nya 150, 165. Sekarang 190 ya. Jadi masih di atas demand zone. Itu untuk PTDU. Nah, PTDU kalau untuk besok kita cek CAHDD. Oke, candle-nya masih merah ya untuk PTDU untuk besok. Jadi besok merah ya, volumenya kemarin merah, kemarin minus 4%. Terus besok kemungkinan masih turun besok. Yang belum punya PTDU tunggu aja di area demand zone. Yang belum punya PTDU tunggu aja di area demand zone. Karena area demand zone-nya ya atau biasanya 170 PTDU dia mantul dari 170 atau 165. Kemungkinan PTDU ini akan naik kenceng kalau sudah melewati sini lah. Ini ada awan tipis. Nah, di sini mungkin bisa naik kenceng. Itu PTDU. Oke, kita lihat di sini kurang jelas awannya. Nah, di sini. Jadi PTDU kemungkinan dia akan naik saat awan tipis di sini nih, di area sini. Kecuali dia bisa nembus di sini. Ini sudah tipis. Kalau sekarang, misalkan nih besok bisa nggak nembus awan besok ya. Ini awannya tebel banget soalnya. Makanya susah untuk nembus. Nah, di sini. Ini kan tebel awannya. Bisa nggak seperti ini? Bisa aja kalau volumenya tiba-tiba besar banget itu bisa. Tapi kalau volumenya masih standar ya dan nggak terlalu besar, kemungkinan naiknya saat di sini, di area awan yang tipis ini, atau sudah melewati trendline ini. Nah, di sini. Tapi kemarin di atas trendline ini kayaknya. 190 penutupan itu di mana ini? Ya, di atas trendline. Trendline-nya itu pas di trendline PTDU kemarin. Jadi kemungkinan besok kalau ada 3 hari terakhir volumenya kecil, besok kalau volumenya lebih besar, nah, dia bisa mantul dari trendline-nya. Jadi reversal dari trendline. Ini ada trendline, garis trendline daily-nya. PTDU. Oke, yang lain? TPMA Pak, TPMA gimana Pak? TP, tuh kemarin nggak dijual ya, pasti itu. Enggak. Kemarin sudah saya info di grup loh. Iya. Aku di Bandung soalnya. TPMA. Nah, TPMA volumenya kecil. Nah, ini besok, lihat besok ya. Ini sudah doji untuk TPMA. Kalau besok volumenya kecil, maka dia turun. Tapi kalau besok ya, kalau besok volumenya besar karena dua hari kecil. Kalau besok volumenya besar, dia nggak jadi turun. TPMA. Kemarin tutup berapa ya, bentar. 388 penutupan kemarin. Oh. Selama kalau belum jual ya, selama TPMA masih di atas 369 itu masih aman. Tapi kalau sudah di bawah 369 wajib jual. Oke.
beda dikit sih. Lihat besok dah. Ada lagi yang lain? Boleh cek Besok itu apa Om rekomendasinya Om besok? Oke, besok bentar. Apa bos tadi? boleh apa? cek real bos. Real. Sahamnya itu bos koper-koper katanya besok. Besok. Bagaimana? Iya. Oke, real. Kalau melihat volume ini hijau tua, jadi besok bisa naik ya. Sesi pertama bisa naik ya. Lalu stokastiknya dia sudah overbought. Jadi sudah di atas ya. Stokastiknya sudah di atas. Jadi kalau sudah profit silakan take profit dulu karena stokastiknya overbought. Itu. Kalau volumenya kemarin banyak yang masuk tuh, banyak yang beli hari Kamis kemarin. Karena hijau tua. Terus CAH-nya juga hijau pertama. Jadi besok masih bisa naik ya. Cuman tetap waspada karena stokasnya sudah overbought. Overbought. Oke. Yes. Oke, untuk besok itu yang kenceng kenaikannya itu ada ATIK ya. CAH ATIK. Atik. Ya. Itu arah kemarin bos ya? Kenapa? Kemarin arah ya. Arah kemarin. Oke. Nah, ATIK ini besok ya, besok pagi ini bisa kenceng kenaikannya. Tapi kalau sudah profit silakan take profit ya. Ini saham pergerakannya cepat dan kita harus take profit juga. Kecuali. Kalau besok beli langsung arah diam, nggak apa-apa di hold. Ya. Tapi dalam waktu cepat ya, setelah beli nggak lama arah. Ya, beli nggak lama arah, itu nggak apa-apa di hold. Tapi kalau arahnya atau pergerakannya naik ya, setelah naik terus turun, nah itu jangan dibiarkan menginap ya, jangan dibiarkan menginap. Tapi kalau beli lalu nggak lama arah, itu boleh di hold seperti ini. Ini historinya. Nyatik. Bisa arah 1, 2, 3, 4, 5 kali. Sebelumnya arah 5 kali. Itu atik. Nah besok kondisinya hampir mirip ya. Tapi kalau nggak langsung arah tapi nggak masih goyang-goyang, berarti nggak confirm untuk naik terus. Itu untuk atik besok. Nah, terus yang berikutnya, tapi atik belinya jangan banyak-banyak ya, 240 lot lah maksimal. Terus yang boleh beli banyak itu MPPA. MPPA boleh beli 4.000 lot boleh ya MPPA. Tapi ya mungkin 5-10% cukup lah ya buat MPPA besok. Berapa lot Kak? Berapa maksimum boleh 4.000? 4.000 lot. Oke, take di berapa persen? 5-10% cukup lah ya buat besok MPPA. Oke. Emangnya masih boleh masuk Pak besok? Besok boleh Bu. Langsung HK ya Pak? Langsung HK nggak Pak? Oke, jadi area TP-nya MPPA 450, 460 sama 475. Kalau mau aman 450. Ya, 450, 460 itu aman. Oke. Itu terus bentar. Terus apalagi potensi? Oh ya, Mika ya. Mika juga potensi reversal. Mika juga potensi reversal besok. Ya, volumenya juga hijau tua.
Terus kalau LQ45 itu BBRI ya. Yes. BBRI ya Pak? BBRI besok itu adalah juga potensi reversal. Dan yang menarik lagi BBRI ini volumenya itu kemarin besar, rata-ratanya besar dibanding 30 hari terakhir. Ya. Jadi volumenya besar. Jadi BBRI itu juga bisa dikoleksi untuk besok. Cuman mungkin pergerakannya nggak begitu kenceng ya BBRI karena lagi di awan, tapi ini juga potensinya reversal. Terus ada lagi WH. Ya, WH. Nah, WH ini besok menarik ya. Besok menarik kenapa? Karena hari Kamis kemarin kenaikannya baru sedikit ya. Kenaikannya baru sedikit. Terus volumenya itu besar. 30 rata-rata 30 hari terakhir kemarin itu sudah melewati volume untuk WH. Jadi itu yang buat besok ya. Ada WH, ATIK, MPPA, terus BBRI, kalau LQ45. WH masuk berapa Pak? 212 boleh. WH itu TP, baru Pak. reversal besok. Stokastik RSI. Berapa Pak? Kenapa? TP-nya Lotnya. berapa? TP-nya. Oke. TP kalau aman ya, aman 216225. 216225 itu untuk TP amannya. Tapi juga berpotensi besok naiknya di atas 10% WH. Karena volumenya itu break dari 30 hari terakhir. Jadi volumenya besar kemarin, tapi kenaikannya belum besar. Jadi besok MPPA, WH, ATIK, BBRI, Mika. Clear juga kan? Apa? Clear. Tadi clear katanya kenceng kan? Clear. Apa clear ya? LEAL. Real. Oh, real. Ya. Real Kenceng juga kan? ya. Cuman real harus cepet take profit ya. Kalau sudah profit jangan lupa. Ya besok pagi sesi pertama real bisa kenceng karena volumenya tua. Real TP berapa Pak? Oke. Real 9295 itu amannya. Real. Kalau lead gimana Pak? Lead temannya sebelahnya. Lead. Oke. Lead kemarin naiknya, kemarin volumenya itu pembeli penjual seimbang. Tuh. Tapi bentar, ODT-nya 5759. Lead itu 60 kayaknya. Kemarin udah tercapai 60 ya. 62 ya. Lead itu spike-nya itu di 60. Frame pendeknya. Ya. Seri 62. Kemarin 62 cuman nyentuh oke. Nah, kemarin sesi terakhir itu juga baru masuk nih lead. 63 belum tercapai lead spike-nya. Ya. Spike pendek. Pak, mau tanya ini Pak, FPMI itu gimana Pak? Lanjut gak Pak? Selama siapa sepupunya Selfie
belum take profit ya masih lanjut. Oh, tergantung Belvin. Ya, FP karena dia yang beli banyak tuh. Entah dia beli sendiri banyak atau cuman tukeran sama temennya. Ya kan? Kemarin sebenarnya nggak jadi arah kan. Tuh. Nah, FPNI kemarin itu sudah banyak yang jual. Hari Jumat kemarin itu sudah banyak yang jual. Ini volumenya sudah menguning. Itu FPNI. FPNI itu apa ya? Karena dipom-pom itu. Karwe gimana Pak Karwe? Karwe. Karwe belum take profit ya. Karwe merah ya, jadi oke, volume. Nah, ini menarik nih. Kalau berdasarkan Heikinasi, ya besok kemungkinan turun. Ya setelah naik turun. Tapi berdasarkan histori, bisa naik. Gitu. Jadi Karwe berdasarkan Heikinasinya merah pertama, jadi akan turun. Tapi berdasarkan histori akan naik. Ini Karwe. Jadi besok kalau volumenya besar, karena kemarin kecil ya, besok bisa naik. Kalau berdasarkan histori. Kalau berdasarkan Heikinasinya, dia akan turun. Oh, bisa naik sekitar sama turun sekitar. CGFN. Naik kemungkinan bisa ke 172. Speknya kemarin tinggi 172. Gitu. Kalau turun bisa jadi ARB. Gitu. Bisa ARB ya. Yes. Cari yang lain, Bu. Pak, kalau BNII gimana Pak? BNI. Kayaknya udah turun terus tuh, udah dari Mansun belum ya? Kemarin kan naik. Iya, terus turun lagi. Turun lagi. Oh, speknya sudah tercapai ya, 368. Kemarin tertingginya 332. Iya, closingnya di 332. Ya. Kalau CAH, BNI, ya bisa jadi confirm masih turun, belum confirm naik. Karena kemarin merah. Oh, yang hari sebelumnya ya 368. Hari Rabu yang naiknya sampai 368. Tapi Kamis turun lagi. Oke, ada lagi? Bos, maaf Bos. Yes. Untuk rekomendasi beberapa saham yang naik besok tadi selain Atik, Mika, apalagi Bos tadi ke belakang ya? Oke, Atik, Mika, terus BBRI, WH, MPPA. Itu apa? Yellow gimana Pak? Kemarin belum Ya, sempet TP tuh. Yellow. Pak, naik kayaknya besok Yellow bagus ya Pak. Pak Holi juga belum TP kalau. Iya, yang kedua saya belum TP kemarin. Yellow besok, ini masih spekulatif buy. Besok bisa naik nih. Ini setelah Bisa 170, 172 ya Pak ya? bisa, oke. Yellow ini doji ya, setelah penurunan kemarin doji ada perlawanan. Candlenya juga hijau. Tuh. Nah, besok bisa naik ke berapa? Kita lihat CFN-nya. CFN. Oke. 155. Dikit 155.
Dari Oh. 135 ke 155 lumayan ya. 155 ya, Ya, lumayan. terus CTL. Oke. Pak, kalau yellow masuk lagi untuk average down masih bisa nggak? Yellow besok bisa untuk masuk lagi. Nah, yellow itu ya tadi 15 berapa tadi? 153. 155. Oke. Nah, yellow resisten pertamanya 148 ini kan 148 kan 135. Oke. 148 setelah itu bisa berdasarkan spek 155 lalu berdasarkan trendline lagi 165. Terus 170. Nah, di sini. 165 170. Itu kalau trendline-nya. Yellow. Jadi kalau masih punya di 160 170 kayaknya besok masih mudah. Ini baru confirm untuk reversal. Memang spekulatif ya, spekulatif buy, belum confirm naik untuk yellow. Masih spekulatif. Aku ready 142. Lumayan lah bisa cuan 155 ya, ambil. %5. Oke. Itu Pak, ISSP Pak. ISSP. Ada sedikit nih kelewat aku. Nah, ISSP ada di area demand zone. ISSP ada di area demand zone. Nah, selama Oke. Selama tidak turun dari kita lihat demand zone-nya. Oke, demand zone-nya ISSP 278.305. Kok di bawah ternyata. ISSP ya? Iya Pak, iya Pak. Ya. Demand ISSP. zone-nya ya 278.305. Wah, rendah Terus banget dia. kalau yang di Monica itu sedang di demand zone 308. 398. Oh, 38 berapa ini? 383. Oh, 385. oh 385. Selama tidak turun dari 385 masih oke. Tapi kalau turun dari 385 silakan dijual dulu. Yes. Ya, CTL. Ya. Pak, tadi PTDU itu turun naik, Pak. Sorry, Pak. Oh ya, PTDU di sini. PTDU itu masih selama tidak turun dari trendline-nya 190, ya trendline-nya 190. Selama tidak turun dari 190, dia masih aman, Bu. Jadi itu untuk PTDU. Nah, PTDU area demand zone-nya 150, 165. Tuh. Jadi selama PTDU tidak turun dari 90 masih oke. Tapi kalau turun dari 190 tunggu di 165 atau biasanya 170 dia mantul lagi, reversal lagi dari 170 atau 165 PTDU. Digi Pak. Si Gigi. Kemarin Digi yang kemarin nih ketinggalan. masih tetap di 103 ya? Belum berubah. Oh.
Ya, Diki belum berubah. Masih di area demand zone dia. Demand zone-nya Diki itu 100 kayaknya. Ya, demand zone-nya Diki itu 101, 113. Nah, sekarang Diki di 103. Selama nggak turun dari 101 atau nggak turun dari 100, ya dia masih akan reversal. Nah, yang belum punya Oke. bisa koleksi di 103. Oke. Nah, dia ada ini loh, ada trendline. Diki itu ada trendline di Awal. 114, 115. Oh. Oh iya. Oh Oke, dia ada bisa lagi? lewat itu Ya, aja kalau ya. lewat PPMA, di Pak. 15. Apa, Bu? PPMA. PPMA. TPO tadi sudah. TPMA juga sama besok kalau berdasarkan Heikki Nasi ini berpotensi turun ya. Tapi berdasarkan volume karena volume 2 hari terakhir itu kecil, kalau besok volumenya besar berarti nggak jadi turun. Kemarin ini ada candle-nya doji setelah penaikan, tapi besok tergantung volume. Biasanya kalau melihat histori, ini volume kecil 2 hari, hari ketiga dan keempat dia besar volumenya. TPMA. Oke, ada lagi? MTWI. MTWI. Oke, MTWI kalau break dari 133 baru oke. Tapi ini Back 133. ya. Tapi paraboliknya ada di bawah ya. Jadi kalaupun naik mungkin naiknya terbatas. Itu. Jadi kalau Heikki Nasi volumenya hijau, ini spekulatif untuk besok. Jadi spekulatif buy untuk besok. Volumenya hijau, candle-nya merah. Pak, ini Pak, kalau agro sama agi lagi turun terus ya Pak? Agro Agi. Agro ya, Heikki Nasinya merah, terus Agi. Agi juga sama. Berapa Pak agro? Dimensinya. Untuk agro 1810 sampai 1991. Sekarang di mana Pak? Sekarang 1810. Oh ya, pas di demand zone bawah untuk agro. Terus untuk agi demand zone-nya 117 1175 sampai 1292. Itu untuk agi. Wah, jauh ya Pak ya? Ya, jauh untuk agi. Ya, BP di manzonnya berubah ya Pak? Dia tuh BP di mana ya? BP. Ini nggak ada yang bisa ngecek demand zone apa?
Nggak punya itu mandiri. Mandiri loh. Kan nggak harus pakai mandiri, pakai Hekinas. Enggak, BABP di Manjurnya tetap 181 199 BABP. Cara gimana Pak kalau di Monica? Monica pakai CTL. Oh iya, udah tahu itu. Ya. Monica pakai CTL ya, yang punya Monica pakai CTL itu bisa ngecek di Manjur. Nah contoh nih Agi, kan? Jadi Agi kalau yang di bawah candle ada krem kayak gini, kuning ini, itu adalah area di Manjur. Oh, oke. Memang kalau di Monica itu angkanya nggak kelihatan Nggak langsung, jelas, ya. ya. Jadi tinggal narik garis. Nah kalau mau kelihatan angkanya itu di Telegram. Ya. Oh, Nah, Telegram juga bisa ya? Telegram bisa. Jadi angkanya kelihatan. Oke, ada lagi yang lain? Elmas Pak, Elmas terakhir. Limas, Elmas. Elmas, nah Elmas ini mulai ada pembalikan nih kayaknya. Candle-nya sudah ada shadow-nya, atas dan bawah, volumenya juga hijau. Elmas kemungkinan bisa ke berdasarkan pattern ya, berdasarkan pattern-nya itu ke 172 Elmas. 172. Ya. TP1 Pak. Ya. Jadi berdasarkan pattern-nya 172, berdasarkan trendline itu 160. Oh. Berdasarkan apa lagi? C-spike. Spike-nya berapa nih Elmas? Banyak dong. Elmas 120 yang belum tercapai. Nah, Elmas kemarin sore itu spike baru muncul. Tapi belum tinggi yang kemarin, yang terakhir. Nah, jadi Elmas pattern-nya 172, terus trend line-nya itu 160. Oke. Berarti Elmas boleh masuk dong Pak, masih murah. Elmas boleh masuk, spekulatif ya. Untuk Elmas ini kalau masuk spekulatif buy. Memang lagi sedang murah, sedang di bawah. Untuk average down sekarang dong Pak ya. Average down boleh bukan untuk average down karena volumenya masih merah. Jadi untuk naik itu belum confirm naik. Jadi Ini, saya punya masih jauh di atas, gimana Pak? Ya. Jangan beli dulu. Tergantung besok Bu. Kalau besok volumenya besar, oke ya. Ini spekulatif. Untuk Elmas ini masih spekulatif. Karena kemarin volumenya besar ya, hari Kamis kemarin volumenya besar tapi candle-nya masih merah. Gitu. Ini memang tanda-tanda pembalikan arah, tapi belum confirm untuk naik. Gitu. Baru tanda-tanda. Selama tidak di bawah berapa ini? 90 dia masih berarti mudah naik. Kalau Ibu mau average down berarti spekulatif, Bu. Masih spekulatif, ya, belum confirm untuk naik. Pak, bos Pak. Bos. Kenapa bos? Iya, bos. Bos yang hari apa tuh masih ada. Bos besok bisa masih turun toh. Bos. Oh, Yes. Ke terdalamnya bisa ke 66. Trendline-nya 66. Bentar. Oh. CTL. Bos. Dalam dia ya. Oke. Bos di manjurnya di 6 berapa ini? 63-an ya. Ya, trendline bawahnya 66 untuk bos. Tapi bos kalau besok kalau break dari 75 berarti dia ke 85.
Oh, oke. Kalau dia 75 langsung tembus bisa 85 ya. Oh, IHSG besok gimana ya? IHSG besok coba komposit. Komposite. Besok, nah ini kok doji ya. Turun ya? Kemarin volumenya kecil. Kalau besok volumenya, oh tergantung besok Bu. Kemarin volumenya kecil ya kan, merah. Kemarin banyak yang jual ya terakhir. Nah besok kalau banyak yang beli awal tahun bisa jadi hijau. Tapi juga bisa bentar lagi koreksi nih karena paraboliknya masih di atas. Sorry. Bisa jadi kalau paraboliknya pindah ke bawah berarti mau naik. Itu untuk IHSG. Tapi doji itu ya, bisa-bisa merah ya. Ekinasinya doji. Kalau besok volumenya kecil, ya. Terus, oh di dalam awan dia, di awan Ichimoku. Saya turun. Iya, bisa jadi sih, bisa jadi turun. Tapi besok kan awal tahun. Awal tahun euforia biasanya beli itu. Kalau banyak yang beli ya bisa naik besok awal tahun. Nggak tahu isunya apa nih? Belum dengar isu untuk ini awal tahun. Januari itu biasanya ini naik. Tapi kemarin Desember window dressing kan nggak jadi tuh. Nah Januari itu biasanya tahun-tahun sebelumnya juga naik, tapi nggak tahu tahun ini belum tahu. Tergantung nanti isunya apa. Oke Om, thank you Om. Oke. Amal Bapak amal Pak, amal. Amar apa Iya. Amar? Amal. Iya, AMAR. Oke. Amar masih turun. Tidur amal, sing turun. Ya, masih turun. RS-nya juga masih down. Pak Jas belum reversal. Jas. Mau turun, Bu. Turun ya. Ya. Kemarin ARB ya, ARB. Terus ya. Ya, turun. Iya, terus lagi berapa kali lagi gitu ya Pak baru naik. Oke, ada lagi? Pak Kios, Pak. Kios. Iya, Kios bisa naik lagi nggak ya? Kemarin lupa TP lagi. Kios masih bisa naik lagi. Saya beli lagi. Kios masih bisa naik lagi nih. Volumenya kemarin kecil, tapi MA-nya baru mau Golden Cross. Cuma sebentar. 580 bisa nggak Pak? 580. Oke, MA-nya baru mau Saya Golden Cross. Ya. pasang 580 dia sampai 575 aja. 475 kemarin tertinggi ya. Iya. Oh, Kios. aku lupa TP. Aduh, nyesel juga. Kecepatan Pak, cepet baru bos pasang TP 475 dia udah turun lagi. Lupa tombol sel. Iya tuh. Acet tombol selnya. Tombolnya. Kemarin 580 itu kapan? 575 kemarin. Oh, hari sebelumnya ya. Iya. Spek yang belum 580 hari tercapai sebelumnya. 590 kalau Kios. Terus CTL. Oh, itu sudah di atas trendline. Berarti bagus dong. Oh, sorry. Stokastiknya sudah overbought.
terus ADX-nya dia nggak jadi, trennya dia berubah. Mau naik yang hari kemarin nggak jadi golden cross untuk ADX-nya. Makanya dia turun. Nah, tapi selama tidak di bawah 480 dia masih oke. Tren lainnya ini atasnya itu kosong sampai 808. Yos. Nah, ini cuman stokastiknya sih yang overbought. Oh, ini bisa ke 808, Pak. 808, ya. Hmm. Itu banyak nih yang nyangkut di frame di sini di 808 banyak, 1200 juga banyak. Ya udah kita tunggu di 808 aja, Marga. Iya. Ada tanggung. Iya, dulu saya sempat sampai di 1000-an, terus 1000 lebih, Pak, saya masih sempat jual kios. Tuh kan. Untung udah kejual. Nah, Pernah ngikutin kios sih, untung sih, cuman terakhir malah nyangkut. Masuk terus. Tertinggi dia pernah ke 1000 1800. lebih. 98, iya. Dalam berapa 1800. kali doang. 1800 loh dia pernah. Iya. Habis itu turun. MTDL besok bagus nggak, Pak? TDL. Bagus. Boleh beli nggak tuh? MTDL. MTDL katanya besok bisa up, benar nggak sih? MTDL. MDLN ya. Kalau MTDL ini MTDL masih oke sih untuk naik. Dia paraboliknya baru mau pindah. Tapi kemarin penjual sama pembelinya itu seimbang. Seimbang. Ya, MTDL. Oke. MDLN. Pak, BRIS saya average down terus, dia turun terus. Apa Bu? BRIS. Oh, iya, BRIS itunya udah turun ya, Pak. Demand zone-nya ya. Saya masuk terus, average down terus, tapi dia turun terus. Oke, BRIS. Demand zone-nya berubah. Memang sudah ketembus ya? Kalau belum ketembus harusnya nggak berubah. Belum ke 1765 kan itunya demand zone-nya kan? Iya. $17.65 ke berapa, Pak? 18 berapa? 95 ya? Bentar masih loading. $17.60, 19.36. Ya, itu demand zone-nya. Sekarang 17.80. Dikit lagi ya, Pak. 17.80. Ya, 20 poin lagi. Selama tidak di bawah 17.60 masih oke. Ada lagi pertanyaan? Best nggak reverse, Pak? Best. Turun terus. BESS. BESS. Gitu sempat naiknya tinggi banget sih. Ini pasti, Ibu maksudnya kapan ini? Ya, pas tinggi itu, Pak. Pas tingginya. Pasti lupa tombol sel. Enggak, Pak. Pas masuk itu dia malah turun. Masuk. Iya, itu udah tertinggi. Bukan ini ya. Bukan saat rekom itu ya. Base produksinya berkurang, Bu. 877.
Ya justru pas Bapak rekomen cuma masuknya udah dikejar. Kalau saat saya rekomen itu kan ARA, Bu. Atau hari besoknya itu naik 15%. Nah, terus Ibu masuknya di berapa? Saya rekomen pertama di sini nih, best, saya masih ingat. Saat di sini, candle ini sore, 12. ya, saat di sini, candle ini ya sore itu rekomen ya. Lalu ARA. Oke. Besoknya saya rekomen lagi ARA. Ya kan? Nah, saat ARA besoknya ya, ini saya juga rekomen ke beberapa best itu naik sampai 15%. Nah, belinya, nah maksudnya masuknya di mana nih? Saat saya belinya saat pagi atau saat sudah naik 15% baru beli? Ayo. Belinya di Saya mana? beli di 12.72, Pak. Kalau belinya 12.72 harusnya di 1.500-an itu jual dong, Bu. Mungkin pada saat itu pas turun kali ya, Pak. Saya lupa deh, Pak. Berarti belinya bukan saat pagi. Ya kan? Iya, mungkin. Bisa jadi Udah lupa, Pak. saat sudah naik lalu turun itu beli, atau pagi buat auto buy tapi belum terbeli, dia naik lalu saat turun baru dapat. Iya, betul itu. Nah, mungkin itu. Mm-mm. Karena ada yang saya pandu di sini saat di 1.500 gitu. Saat sorenya beli. Hijau pertama ini sore saat mau arah ada yang beli. Tapi besoknya itu ada yang saya pandu, ada beberapa orang yang saya pandu, ada yang sempat TP, ada yang enggak. Gitu. Yang enggak berarti dia turun. Nggak sempat TP, tapi ada yang sempat TP, ada yang TP. Itu karena best saya ingat banget kalau best ya. Saya kayaknya waktu itu nggak monitor deh, Pak. Saya masang terusnya ya gitu. Nggak tahu Pak, pokoknya. Ya bisa jadi kayak gitu. Nah emang waktu itu mau reversal tapi hari ketiga dia ARB. Jadi itu gimana Pak sekarang kalau udah gini? Masih ini belum reverse juga ya? Ini sudah, kalau kemarin sudah karena ini kan kemarin nutup gap ya untuk best. Jadi best ini turun kemarin sudah nutup gap di sini di 10.85. Tuh 10.85 itu sudah nutup gap. Tuh terus sekarang ini belum ada tanda-tanda pembalikan lagi karena kalau hari Kamis dia mulai ada perlawanan, tapi hari Jumat ternyata ARB lagi. Itu. Nah, kalau best area demand zone-nya itu di 600-an kalau nggak salah. Gue di 600 saja deh, udah tangguh. 700 ya, 797. Demand zone-nya di situ. 797, 600 sampai 797 Pak. Oke, bentar. Angka pastinya. Itu best ya. Bos, ini base kira-kira pengaruh nggak dengan produksinya, Bos? Best kalau itu secara ini, kalau pergerakan sahamnya sebenarnya nggak begitu ini sih Bos. Tergantung siapa yang menggerakkan. Oke, best ya, best area demand zone-nya 660 726. 726 area demand zone-nya. Ya, best ini kan ya. Best ini karena habis turun jauh, kemarin naik 3 hari, habis itu turun lagi. Kalau produksinya gimana, Bos?
Best. menurun bos, sangat menurun tuh. Dan bulan ini diperkirakan masih sangat menurun bos. Oh gitu. Iya, Bisa jadi sahamnya juga turun ya. produksinya meluap Maret dia bos. Oh, produksi naik tuh Maret. Iya, kemungkinan diperkirakan sama itu Superintendent Maret katanya. Oh, oke. Ini produksi apa bos ya? Best. Batu bara. Batu bara. Dia kan punya batu bara dan transport sendiri, batu sendiri dia. Paham lah karena saya muat batunya. Saya muat bawa ke laut. Oke. Oh, tapi tidak pengaruh bosnya dari produksinya dengan sahamnya ini ya, tidak terlalu pengaruh itu. Nggak begitu, kalau untuk fast trade sih nggak begitu signifikan. Kalau untuk jangka panjang bisa jadi iya. Kan secara secara fundamental. Kalau pergerakan hariannya, kan kemarin 3 hari naik berapa persen? Hampir 50%. Iya. 50% lebih. 50% lebih. 3 hari. 25, ya, 60 lebih ya. Ya, habis itu turun lagi kan? 65% 3 hari. Ya, 65. Tergantung siapa yang menggerakkan sahamnya. Nanti yang murahkannya. Tunggu murah lah, tunggu 600 aja. Ya, tunggu di demand zone aja kalau yang belum punya. Ya kan? Di 660 726 itu demand zone-nya. Pak, CBMF nggak naik lagi tuh Pak. Udah Naik, lama. naikin Saya dong. udah nggak punya, cuman mau tanya boleh beli lagi nggak? Oke. Masih 98 ya. Kemarin Tunggu adanya pom-pom. Iya. Iya, masih turun. Nanti. Kemarin naik tuh dari berapa ini? 80-an ya? 80-an. Makanya kan turun lagi tuh. Tunggu nanti di trendline. Ya di 80-an dia baru naik lagi. 80 ya. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? RBMS apa kabar ya Pak? Apa? RBMS. RBMS. Apa kabar itu? RBMS kemarin ARB. Oke, RBMS di sini. Memang ibu satu ini teman sama yang ARB gitu. Baru langsung diarah gitu loh. Habis itu arah sendiri gitu. RBMS. Oke. Bentar, speknya di berapa ini? Volumenya udah kecil 2 hari, kalau besok volumenya besar, nah ini maka bagus ini. RBMS, volume 2 hari terakhir itu kecil. Tetap aja turun dulu besok pagi-pagi. Ya, spike-nya dia di 100, yang terdekat itu di 100, habis itu 108. Nah, kemarin sore, ya, hari terakhir itu juga banyak nih yang masuk di sini. Baru masuk. Besok mungkin turun dulu baru naik bisa. Tergantung volumenya. Ini tinggal nunggu volume aja karena 2 hari volumenya kecil. Kemarin yang hari Kamis itu memang lebih besar dari hari sebelumnya. Sudah mencapai 102%. Ini jadi untuk besok ini berarti spekulatif buy untuk RBMF. Kalau besok volumenya besar, nah maka bisa naik lagi. Kalau berdasarkan spek itu ke 100, terdekatnya 100, berikutnya 108. Boleh masuknya di mana tuh? Oke, Pas boleh turun ya. Oke. Bagusnya masuk di mana? Oh, sorry, ini 5 menit. Oke. Oh, boleh masuk. Pak,
Kalau masuk besok 82. MSIN RB, bentar Bu ya. RB. Lumayan dong. 82. Ya 82 ini sudah di area oversold semua. Nah besok kalau dia bisa break dari 83 deh, baru masuk. Oke. 83 baru masuk. Hmm. Jadi kalau nggak bisa break dari 82 dia akan ARB lagi. Hmm. Tapi besok kalau break 82, 83 gitu, baru dia confirm untuk naik. Oke, siapa tadi? MSIN. Pak, MSIN-nya kenapa, Bu? MSIN kan kemarin kan Kenceng off tuh dulu naiknya. tuh. Ini besok gimana Pak? Ini masih ini ya, masih apa? Suspend. Suspend ya? Suspend kalau nggak salah Kan iya suspend suspend. kemarin kan. Mungkin kan besok udah enggak suspend. Oke. Dilihat Bu Bes, Kalau dia karena buka- karena dia sudah buka- suspend 2 kali MSIN. Biasanya sih turun kalau udah habis suspend. Ya. Sudah suspend sudah suspend 2 kali. Terus MSIN ini ada apa kemarin ya? Aksi korporasi ya. Bentar, MSIN itu karena naik terus itu RBS. Oh bukan. Ada info apa kemarin di MSIN beritanya itu karena naik terus. Iya, naik terus. Saya lupa. Saya kemarin baca ininya, newsnya. Nah tapi MSIN karena sudah dua kali apa suspend. Nah ini agak apa ya khawatir ya karena sudah 2 kali. Kalau 1 kali masih enggak. Kemarin memang habis disuspend masih bisa naik itu untuk MSIN. Tapi kalau melihat indikatornya sih masih oke ya. Oh sorry, tertahan di trendline 2.500 di situ MSIN. Mending dijual aja ya Pak, pasang jual ya. Ya. Kalau bentar. Kalau stokastik indikator yang lain sudah overbought sih dia. Sudah overbought semua. Tapi kalau berdasarkan volume sebenarnya masih kuat naik Bu, karena banyak yang beli dan seminggu terakhir itu banyak yang beli, cuman karena disuspend aja. Jadi MNC ini yang paling Spekulasi tinggi ya Pak ya. Ya. Oke. Lumayan Pak 25%. Mestinya Iya. saya jual aja. Oke, cukup ya. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Semoga besok tahun baru, cuan baru dan makin bertubi-tubi untuk 2022. Pembukaan tahunnya biar semua cuan Pak. Amin. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Sukses. Thank you.